Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama al-hadis. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita masuk pada materi tentang indahnya Al-Qur'an, ini saya bawakan panduan Khatmil Qur'an ya. Dulu pernah sekali disimulasikan, sekarang kedua kalinya. Jadi Khatmil Quran itu adalah kegiatan rutin saya ini udah tahun ke-11. Sudah berjalan 11 tahun Khattaman Quran. Majelis Khatmil Quran ya. Jadi menghatamkan Quran 1 minggu 1 kali ya. Ada yang offline, ada juga yang online gitu. Ya kan. Satu di antaranya adalah dimulai dengan pembacaan kalimah thayyibah untuk menjaga iman kita dan ikhtiar kita agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wafat husnul khotimah ya. Kedua, zikir Asmaul Husna diambil dari Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian, maka berdoalah kita semua dengan membaca Asmaul Husna atau melantunkan Asmaul Husna. Kalau ada saudara kita yang masih membid'ahkan baca Asmaul Husna, berarti yakin belum membaca Al-A'raf 180. Nanti silahkan pulang dari sini buka Al-A'raf 180. Setelah Asmaul Husna ada nanti tawasul ya. Kemudian membaca Quran 1 orang 1 juz bagi yang mampu. Bagi yang 3 perbanyak surat Al-Ikhlas. Tidak baca surat Al-Ikhlas perbanyak istighfar. Tidak baca istighfar perbanyak sholawat. Tidak baca istighfar, sholawat dan baca Quran juga Al-Ikhlas. Duduk saja mendengarkan ya. Itu pilihannya. Kemudian dilanjut dengan Allahumma arhamna bil Quran. Setelah itu ada tausiah tentang Al-Quran, dilanjut dengan salawat Quran. Lembar berikutnya ada Qasidah Fadhailul Quran. Ini dikarang oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abu Aiman Sayho Muhammad Eski, sarjana Quran. Beliau lulusan Ummul Qura Mekah. Jadi Imam Masjid Nabawi dan Masjid Haram itu pasti alumni Ummul Qura ya. Kalau kita perjalanan menuju Thaif, sebelah kanan itu ada Ummul Qura ya. Kalau kita yang sering umroh ya, pasti menemukan perguruan tinggi namanya Ummul Qura. Qasidah Fadhailul Quran ini untuk mengajak sebanyak-banyak umat Islam gemar membaca Quran. Ya, makanya didendangkan. Ini diambil dari 40 hadis tentang keutamaan membaca Quran. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Ya, maka disenikan nanti. Nanti saya contohkan bagaimana 40 hadis ini dirangkum dalam Qasidah Fadhailul Quran. Yang pertama kita buka dulu kalimah thayyibah ya.
Cara bacanya La ilaha illallah La mawjuda illallah La ilaha illallah La ma'buda illallah La ilaha illallah La matluba illallah La ilaha illallah La maqsuda illallah Bismillahi tawakkalna ala Allah La hawla wa la quwwata illa billah Astaghfirullahaladzim 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 wa atubu ilaih. Ya, lanjut. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'id, Ya Mujil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adul, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ish, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi,
يا متين يا والي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد أحد الصمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا نفي يا ضار يا نفي يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام شيلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca sekarang satu orang satu juz, ini simulasi saja. Kita baca surat Al-Ikhlas 3 kali saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Setelah anggap saja telah membaca Al-Quran satu orang satu juznya. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 3 kali maka sebanding dengan mengkhatamkan Quran ya. Lanjut, ini ada tausiah tentang Quran di sini. Setelah beres tausiah langsung ditutup dengan Allahumma arhamna bil Quran dan sholawat Quran. Ini hanya simulasi saja. اللهم
ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Lanjut. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wasahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wasahbihi dhawil Qur'an. Kalimah ini, sholawat Quran ini ada 12 bait ya. Ini saya bacakan 4 bait saja. Masukkan ke lembar kedua. Nah, ya. Dikopikan ke situ. Contohkan. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Dengarkan lah kata Nabi, perintahnya kita turuti sebaik-baik seorang abdi. Belajar mengajar kita bersuci. Jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja, baca ta'awudz terlebih dulu. Jangan biarkan itu berlalu. Bacalah selalu bismillah. Jika dari awal surah selain surah Bara'ah, karena tak ada sunnah. Bacalah Quran dengan tartil. Bacanya pelan sambil memikir. Akan datang malaikat Jibril membawa rahmat bagi pezikir. Jika ada yang baca Quran, marilah sama mendengarkan. Jika kita sama membaca, janganlah kita saling mencerca. Orang mahir baca Al-Quran sama malaikatur Rahman. Orang sulit baca Al-Quran akan dapat 2 ganjaran. Siapa
sedang membaca Quran, pastilah dia dapat ganjaran. Siapa sedang bersimaan, dapat rahmat dari Yang Rahman. Barang siapa yang hafal Quran, nilai-nilainya diamalkan, orang tuanya disematkan, mahkota intan yang berkilauan. Jika selesai mengaji, tutuplah mushaf yang suci, benarkanlah Sang Ilahi, tanda cinta yang abadi. Itulah syair tentang Al-Quran, kitab suci kita muliakan, meminta Allah yang Maha Rahman dapat syafaatnya Al-Quran. Salatullahi wa salam ala man Al-Quran. Salatullahi wa salam ala man Al-Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran. Bisa ibu-ibu ya? ATM, adopsi, tiru, dan modifikasi. Ya, dibuka suaranya, jangan malu-malu. Ya, itu kata Said Qutb, innal hayata fi zilalil Qur'an nikmah. Hidup dalam naungan Al-Quran adalah nikmah. Mana hadis-hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan menjadi penolong li ashabihi pada hari kiamat nanti bagi para pembacanya. Ya. Apalagi man aroda ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin curhat dengan Allah, ngobrol dengan Allah, komunikasi dengan Allah, lagi-lagi falyaqra'il Quran, maka bacalah Quran. Jadi curhat yang benar itu bukan ke Mama Dede sesungguhnya ya. Curhat yang benar itu adalah curhat dong, baca Quran. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kritikan aja gitu. Kata Allah gitu, barang siapa ingin curhat, bukan ke tetangga, bukan ke Mama Dede, tapi baca Quran. Mana dalilnya tadi? Man aroda ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin curhat dengan Allah, dialog dengan Allah, komunikasi dengan Allah, ngobrol dengan Allah, maka bacalah Quran. Lebih hebat lagi, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'unal Quran. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di muka bumi, seolah-olah. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan keluarga Allah di muka bumi? Kemudian Rasulullah menjawab, alladzina yaqra'unal Qur'an. Orang-orang yang gemar membaca Quran. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini membaca Al-Quran secara berjamaah tadi dikategorikan seolah-olah adalah bagian dari keluarga Allah. Ibu dianggap jadi keluarga presiden aja bangga tidak? Bangga ini ya. Aduh, di sini ada yang jadi keluarga Pak Jokowi, bangga ya.
Hebat euy. Di Permata Biru tahap 2 ada saudaranya Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi. Hebat kan? Ini adalah keluarganya para raja di dunia ini, keluarganya para orang-orang kaya di dunia ini, para presiden di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira tuh bangga kita. Jadi keluarga gubernur aja bangga gitu. Apalagi jadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah innal hayata fi zilalil Qur'an nikmah. Hidup dalam naungan Al-Qur'an nikmah. Bagaimana cara bacanya? Diulang-ulang, ya. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti sebaik-baik seorang abdi. Belajar mengajar kitab suci, jika Anda akan membaca ayat Quran kapan saja dan sebagainya, ya. Hatur nuhun. Nah, sekarang di dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan pendidikan pranatal. Pendidikan pranatal itu pendidikan sejak dini. Satu di antaranya, kita jangan berani, mohon maaf ini, hubungan badan dalam keadaan tidak punya wudhu. Ini yang diajarkan oleh Islam. Punya wudhu dulu, sholat 2 rakaat dulu, baru hubungan suami istri. Di tahun 2000-an itu pernah heboh. Ada bayi kecil usia 6 tahun, Muhammad Al-Qabatani. Bayi itu lahir di Iran, hafal Al-Quran 30 juz, usia 6 tahun, Pak. Diuji oleh seluruh ulama sedunia. Bacaan teh. Bukan hanya hafal Quran, tapi hafal mufradatnya, hafal terjemahnya. Dijadikan sebagai keajaiban abad 21, tahun 2000. Berarti sekarang sudah 13 tahun. 2023 ya. 13 tahun. 23 tahun ya. Apa yang mengakibatkan bayi ini hebat? Ternyata setelah ditelusuri, diteliti oleh para ulama di dunia, oleh para ilmuwan di dunia, ibu bapaknya ketika mengandung Muhammad At-Tabatani tidak pernah batal wudhu. Suami istri, umi dan abinya selama mengandung Muhammad At-Tabatani tidak pernah gibah. Membicarakan kejelekan tetangga, membicarakan kejelekan orang lain. Disibukkan siang dan malam tadi, warzukna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Sibukkanlah kalian membaca Quran siang dan malam. Sampai ada ulama tidak pernah berhenti membaca Quran. Kapan kamu istirahatnya ini? Wahai Tuhan, aku akan istirahat nanti ketika kakiku sudah berada di surga. Masya Allah. Ya. Orang mah baca Quran teh sesanya, sisa bisnis, sisa usaha, sisa kerja dan sebagainya. Disebut dengan pendidikan pranatal. Pendidikan pranatal itu pendidikan qoblal wiladah, ingdal wiladah, ba'dal wiladah.
Ini bahasa Arabnya. Ingdal wiladah sebelum kelahiran. Ingdal wiladah ketika kelahiran. Ba'dal wiladah setelah kelahiran. Ya. Jadi tidak bid'ah misalkan bapak punya cucu. Cucunya itu sedang hamil atau anak kita sedang hamil. Ya. Bayi yang sedang dikandung itu tidak bid'ah itu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Itu tidak bid'ah, ya. Dicontohkan oleh para ulama, contohnya tadi itu Muhammad atau Batani usia 6 tahun begitu hafal Al-Qur'an 30 juz sampai orang Yahudi dan Nasrani geleng-geleng kepala. Mun bahasa orang tama edan ya. Ayo kitu-kitu teuing eta. Nah. Bapak tos sabaraha tahun Yuswa? Ya, 50 tahun lah ya sami jeung abdinya. Tos sabaraha juz hafal Al-Qur'an? Alhamdulillah. Didoakeun ku abdi bapak jadi laki-laki LGBT ya. LGBT teh laki-laki gagah banyak tilawah. Aku yang dulu, bukanku yang sekarang. Dulu tawuran, sekarang baca Quran. Dulu ku menderita, sekarang beta bahagia. Kenapa Ustadz beta? Karena beta penemu kota Bandung. Upami teu persantan ibu nyanyikan bareng-barengnya. Halo, halo, Bandung, ibu kota Priangan. Ya, itu. Insyaallah ya. Ingdal wiladah ketika kelahiran dibacakan apa? Dikumandangkan azan. Dikenalkan kalimat tauhid. Di sebelah kiri diazani. Maka 100% berdasarkan renungan para ulama yang akan menghancurkan Yahudi yang biadab nanti itu para penghafal Quran yang berada di jalur Gaza. Bayangkan. Betapa bangganya kita dalam keadaan Gaza dibombardir oleh setan-setan Yahudi, oleh kafir-kafir Yahudi, tapi anak-anak kecil di sana masih memegang mushaf Al-Quran. Masya Allah, abdi mah tetek. Ya Allahnya. Mohon maafnya, iman kita tidak ada tai kuku-kukunya mereka. Berudak letih. Ya, oleh sebab itulah, ada pasangan orang Indonesia kawin dengan gadis Gaza. Alhamdulillah berhasil evakuasi. Apa kata beliau? Di jalur Gaza hari ini bisa makan dengan telur saja, ceplok telur kata kita itunya. Sebanding dengan makanan di hotel bintang 5. Ya. Bisa makan di warung Tegal. Dari warung Tegal naik ke rumah makan Padang, naik ke Ponyo, ke Ampera segala macam itu. Bisa makan di warteg saja di jalur Gaza ini sebanding dengan seolah-olah makan di hotel bintang 5. Saking susahnya hari ini makanan dan minuman di sana. Tetapi mereka adalah lahir sebagai suhada-suhada yang sangat luar biasa. Maka janji Allah yang akan sekali lagi yang akan menghancur leburkan Yahudi di akhir zaman hari ini 100% adalah bocah-bocah para penghafal Quran. Ya, tidak ada itulah disebut dengan tentara-tentara Allah yang berada di Gaza hari ini. Ya, sehebat apapun dia ingin menghancurkan, meratakan tanah Gaza hari ini, insya Allah tidak akan sanggup mereka. Ya, kafir-kafir Israel itu yang sangat biadabnya luar biasa. Apa jihad kita hari ini? Jihad kita hari ini ikuti fatwa ulama. Apa fatwa ulama? Haram, ulama MUI mengatakan haram membeli produk-produk Yahudi. Setelah saya baca itu kurang lebih ada 121 diantaranya Aqua. Ya. Diantaranya Aqua, Kecap Bango, Sunsil, Lifebuoy, ya.
Pantene, ya. Starbucks, McD, insya Allah, ya. Di antaranya itu. Kita tidak bisa jihad ke sana, tetapi kita boikot produk-produk Yahudi hari ini. Ya, masih ada Al-Maksum kan ya, milik orang Islam kan gitu. Gitu. Peperihan kita mah tidak bisa berangkat ke sana. Ikuti saja, ya. Ikuti saja. Jihad yang paling kecil adalah mari kita bersama-sama boikot produk-produk Yahudi itu. Ya, itu. Ya, qoblal wiladah, ingdal wiladah, ba'dal wiladah. Dan ini boleh dipraktekkan dalam keluarga kita masing-masing tentang bacaan Al-Qur'an itu. Ya. Itu. Innal hayata fi zilalil Qur'an nikmah. Saya akrab dengan mantan wali kota Bandung, Ibu, Bapak sekalian, Mang Oded. Beliau itu ahlul Quran, Pak. Ya. Ahlul Quran. Bahkan Mang Oded itu setiap bulan Ramadan itu apa? Sholat tarawehnya satu malam itu 1 juz. Insya Allah kalau kita praktekkan di Masjid At-Ta'awun, insya Allah ya, paling yang tersisa adalah imamnya saja. Kadang-kadang imamnya pun juga tidak akan kuat ini. Ya. Makanya Mang Oded ketika meninggal dunia dalam keadaan sedang sujud. Saya undang ke UIN, Kang, urang duduluran jeung uing, ulah ningali Oded sebagai wali kotana, ulah ningali Oded sebagai PKS-na. Urang duduluran karena Quran. Saya pimpin khotbil Quran di kampus UIN itu. Baca kalimah thayyibah asmaul husna. Ai sugan uing cenah di UIN teh jil we hungkul jaringan Islam liberal. Ning aya keneh kieu nuhunnya. Di luar dugaan 2 bulan kemudian saya ditelepon oleh ajudan. Kang, dimohon kehadirannya. Mang Oded bade nikahkeun budakna jeung orang Yaman. Lapor saya ke istri, mah diondang ku Pak Oded. Ulah sok kali nur ayah cenah, pejabat lain, camat lain, lurah oge lain piraku cenah. Berangkat saya dengan istri dengan anak ke sana, Bu. Alhamdulillah, Bu. Sarua orang teh jiga jalma apa? Ya, nama sameja jeung wakil menteri, wakil gubernur ya. PPIP orang ini orang permata biru ya. Padahal teh boga jabatan naon abdi teh. Ini saya punya keyakinan inilah mungkin kemuliaan Al-Qur'an yang kita gemakan. Setiap hari mengajak mahasiswa untuk gemar baca Al-Qur'an. Penelitian di mana? Penelitian di Universitas Bonn, Jerman. Jerman Yahudi ternyata hari ini masih membaca Quran. Para mahasiswa di sana yang rutin membaca Al-Quran punya efek dapat dengan mudah mempelajari ilmu apapun. Adik-adik ini. Ya. Misalkan adik susah mempelajari matematika, susah mempelajari fisika, kimia, bahasa Inggris. Baca Quran. Dengan efek membaca Quran, dengan gemar membaca Quran punya efek memudahkan mempelajari mata kuliah apapun. Termasuk susah karir, susah rizki dan sebagainya, perbanyak membaca Al-Quran. Qul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Silahkan buka Al-Isra ayat 88. Andai seluruh jin dan manusia dikumpulkan dan bersatu padu untuk membuat satu ayat saja atau satu surah saja serupa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Muhammad SAW, layak tuna. Walaupun seluruh profesor di dunia ini berkumpul bersatu padu, mereka tidak akan sanggup membuat yang serupa dengan Al-Quran. Walaupun satu profesor dengan profesor yang lainnya bersatu padu, berbahu-membahu, gotong royong, saling bantu-membantu untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Inilah yang disebut dengan Al-Quran harga mati, karena kehebatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, tiada tanding, tiada banding. Bahkan fenomena yang sangat luar biasa, tidak sedikit,
Ahlul Quran, walaupun sudah dikubur ratusan tahun, bahkan puluhan tahun, ketika dibongkar jenazahnya, ketika dibongkar kuburannya, jenazahnya, jangankan badannya, sampai kain kapunnya pun dalam keadaan utuh. Dijamin ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking hebatnya Ahlul Quran. Ya. Di mana orang-orang yang tidak gemar dengan Al-Quran, jasadnya habis dimakan oleh cacing. Sementara Ahlul Quran, jangankan badannya, sampai kain kapannya pun dalam keadaan utuh. Ya, itu. Para syuhada, kalau kita datang ke Bakai gitu kan ya, itu kuburan para syuhada Uhud itu, ya luar biasa ya. Ini. Ada Qori internasional itu di Tasik ya, Kang Haji Mukmin Ainul Mubarak. Saya dapat bocoran dari santrinya. Beliau waktu susahnya itu katanya pernah mau makan pun ketika mau masak itu tidak punya beras. Sampai meminjam kepada tetangganya. Beliau berhasil mengikuti kontestan Qori tingkat internasional dan terpilih sebagai juara 1. Beliau kalau kemana? Kalau ke Brunei Darussalam tidak kurang-kurang Pak, satu kali tampil aja tidak kurang dari 750 juta dihargai oleh Raja Brunei Darussalam itu. Ya. Tanahnya sudah puluhan hektar hari ini, berkah Al-Quran yang yang dia baca, dan masih banyak kemuliaan yang lain tentang Ahlul Quran. Mari Bandung yang kita cintai ini, Jawa Barat yang kita cintai ini, kita jadikan sebagai keluarga lautan Al-Quran. Ya. Udah, ya itu. Mana lagi? Kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu tetap ragu tentang Al-Quran yang diturunkan kepada hamba kami, kata Allah, fa'tu bisuratim mim mislih, silahkan buat satu surah saja yang seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin, ajaklah pengikut-pengikutmu jika kamu menjadi orang yang benar. Oleh sebab itulah Quran tiada tanding, tiada banding. Ya. Oleh sebab Al-Quran, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kita dengan membaca Al-Quran. Walaupun saya bukan ahli Quran, tapi insya Allah saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau bisa mencabut nyawaku kapan saja. Tapi jangan pernah Kau cabut apa? Nikmat senantiasa bisa membaca Al-Quran siang dan malam. Ya. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Kisah lain Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i menjelang di bulan Ramadan itu mampu menghataman Quran, Pak. Siangnya 30 juz, malamnya 30 juz. Berarti satu hari semalam 2 kali hatam Quran. 30 juz siang, 30 juz malam. 2 kali hatam Quran selama bulan Ramadan berarti menghatamkan Quran 60 kali. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Ya. Ulama kadang-kadang baru 1 halaman 2 halaman juga sudah nasrib, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Pelengutan wae kan orangnya. Nah, ini.
Ini luar biasa. Ya. Kita tidak bisa menghafal Quran, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak kita hafal Quran. Anak kita tidak hafal Quran, cucu kita hafal Quran. Saudara kita hafal Quran. Ya. Tidak juga itu, silahkan Bapak berwakaf. Ya. Berwakaf dengan mengeluarkan wakaf Al-Quran itu, Bapak dapat pahala para penghafal Quran. Ya. Silahkan banyak ini. Misalkan Abdul Somad dan Ustadz Ade Hidayat ya, itu menggagas tentang selamatkan Indonesia dengan Quran. Ya, ada itu. Ya. Ya. Itu di dalamnya adalah mencetak 23 juta para penghafal Quran di seluruh Indonesia. Itu dipimpin oleh Ustadz Abdul Somad. Dan pengalaman Ustadz Abdul Somad II yang saya baca itu ya, jadi Ustadz Abdul Somad yang hari ini menjadi mubaligh yang sangat luar biasa, dakwah dan ceramahnya di dalam dan luar negeri, itu saking bohong dan nakalnya pernah pindah sekolah sampai 7 kali. Saking apa? Saking bangornya, saking bohongnya. Tetapi di luar dugaan, ibunya selama 7 tahun berturut-turut tidak pernah berhenti membaca Quran, agar Somad kelak menjadi ulama besar. Luar biasa, 7 kali pindah Al-Quran karena anak yang nakal, anak bohong, beres sekolah di Aliyah, Allah takdirkan bisa bisa kuliah di negara Maroko. Sampai hari ini menjadi ulama besar berkat ibunya dengan gigih selama 7 tahun berturut-turut berdoa kemana Allah dengan bi'amali sholih baca Quran, anaknya Allah takdirkan menjadi ulama yang besar. Padahal dulu si Somad itu, Ustadz Abdul Somad itu ya anak yang sangat nakal. Ya. Saking sibuknya panggilan ceramah di mana-mana sampai beliau berhenti jadi dosen. Ya. Sampai beliau berhenti bukan jadi dosennya, berhenti menjadi PNS-nya kan gitu. Ya. Kalau dosennya ya di mana-mana boleh kan gitu ya. Tidak tidak harus di perguruan tinggi negeri, di swasta pun bisa. Itulah Bapak-bapak sekalian sekilas tentang indahnya dengan Quran ya. Termasuk pengalaman saya pribadi yang saya selalu ulang-ulang ya gitu kan. Saya juga pernah kehilangan 12 mobil karena saya pengusaha rental dulu itu. Ya, sering rewas. Ya, bolak-balik memenjarakan para penipu, para itu kan itu ya. Terus saya dapat hadiah dari Allah 2015 saya divonis mati oleh dokter dan saya sebelah kiri dioperasi jantung 2 kali. Sebelah kiri dipasang ring 2, sebelah kanan dipasang ring 2. Jadi saya sudah pasrah. Kapanpun saya mati saya harus sudah pasrah. Ya. Sejak 11 tahun lalu itulah saya membiasakan baca Quran kalau lagi rajin 10 juz sampai 12 juz. Sampai 20 juz. Tapi minimal paling malas saya baca Quran setiap hari 3 juz Pak. Alhamdulillah. Sudah vonis mati 2 kali saya. Alhamdulillah berkah Quran. Abdi masih hirup Pak. Ya. Nang diceritakan ke dokter mau percaya, nggak apa-apa terpercaya. Dan saya yang melakukannya. Nah, gitu. Ini berkah Al-Quran. Ya. Dari segi apa? Dari segi bacaan, misalkan kita mengenal ada bacaan bayati, ada sika, ada ziharka, ya, ada ros dan sebagainya. Misalkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Bisa dengan nada lain. Tadi ya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup menjadi terarah. Arahnya kemana? Arahnya kepada akhirat, Pak. Dengan seni hidup menjadi indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kira-kira Bapak setuju nu mana? Anu pertama, anu kedua baca Anas itu. K1, K2 kan? Kedua. Ya. Kenapa kedua? Itulah hebatnya Al-Quran. Kata ulama, hatta orang yang tidak mengerti apapun, dia bisa membedakan mana bacaan yang enak dan kurang enak. Eta hebatnya Al-Quran. Aduh, bacaan aja imam kamari mah kurang enak. Ayo Bapak, kumaha teh enak mah? Teuing bukan teu naon. Itulah hebatnya Quran. Ya. Kita tes sekarang hari ini. Ya. Ibu baca amin saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Padahal ibu, bapak tidak pernah janjian. Kayak aminah kieu nya gitu. Tetapi suaranya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya Quran. Ya. Coba teu kenging ngaos Al-Qur'an ngagunakeun lagu Ayu Ting Ting. Bid'ah eta mah nya. Bismillahirrahmanirrahim. Teu kenging. Kemana. Milarian alamat palsu ya. Itu aja ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dijadikan oleh Allah sebagai ahlu Quran. Keluarga-keluarga kita semuanya menjadi ahlul Quran, di mana tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin, diwafatkan oleh Allah sebagai wafatnya seorang muslim, walhiqni bisolihin, dan bisa bertemu kelak kita di surga Allah Subhanahu wa taala ma'as solihin, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Silakan lembaran ini diamalkan ya, disimpan di sini. Ini nanti jadikan jadikan panduan khatmil Quran minimal sebulan sekali ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa li ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in.
حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وذكرك لمعالي سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونزنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم